Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok RI4 akan menjelaskan tentang ide yang telah kami sarankan dan telah disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi kami mencetuskan sebuah ide yang bernama Simpan Desa yang merupakan website sistem informasi peminjaman peralatan desa. Nah, kelompok RI4 sendiri beranggotakan Dafak Syafiq Pasha atau saya sendiri, Hilmi Kaisaran Syarif, Muhammad Adil, Muhammad Nafis, dan Muhammad Syauki Sofyan. Jadi pada pengamatan kali ini ada dua user yang dilirik. Yang pertama ada pegawai kantor kecil dan yang kedua adalah warga desa. Nah, pegawai kantor kecil merupakan orang yang bertanggung jawab penuh tentang berbagai macam persoalan-persoalan kantor dan mewadahi atau memfasilitasi para masyarakat desa tersebut. Kemudian, warga desa adalah orang yang menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh kantor dan dijamin kesejahteraannya oleh kecil sendiri. Kemudian, untuk daftar aktivitas akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nafis. Pada Nafis, dipersilakan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang daftar aktivitas. Yang pertama yaitu ada daftar aktivitas pegawai. Dalam hal ini, pegawai biasanya dia akan berangkat lebih awal ke kantor untuk melaksanakan tugasnya, seperti memeriksa beberapa file pekerjaan yang belum selesai dan lain sebagainya. Kemudian, dia juga akan melayani masyarakat di kampung. Karena selain mengurus beberapa dokumen-dokumen yang akan dia periksa, dia juga memiliki tugas untuk melayani masyarakat yang datang ke kantor tersebut untuk mengurus beberapa jenis administrasi atau jika ada permasalahan yang ditemui oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, pegawai akan mendata dan mengurus keperluan dari warga desa. Nah, di sini pegawai akan mengurus segala jenis dokumen atau berkas-berkas yang berhubungan dengan keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada pegawai untuk diselesaikan. Seperti melapor ketika ada orang baru yang akan datang ke kampung dan ia wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Geci Kampung. Lalu, pegawai juga memiliki tugas untuk memfasilitasi warga. Sama halnya dengan aktivitas yang telah saya jelaskan di atas, seorang pegawai tentu saja memiliki beberapa tanggung jawab. Di antaranya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi warga desa yang datang untuk menemuinya. Tanggung jawab tersebut seperti melayani warga, menanyakan apa yang ia butuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga daftar aktivitas warga yang tentu saja akan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh kantor di desa tersebut. Pastinya seorang warga desa akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan desa, seperti sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa. Salah satu pemanfaatan fasilitasnya adalah warga tersebut dapat meminjam beberapa barang yang dibutuhkan dari desa sendiri, seperti halnya sound system, terpal, tenda atau terata, serta kursi dan meja untuk acara. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang daftar aktivitas dari kedua user yang ada pada laporan kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nafis yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang bernama Syauki yang akan menjelaskan tentang storyboard atau kegiatan daftar aktivitas sebelum adanya solusi ini atau di saat peminjaman masih berlangsung secara konvensional atau secara manual. Jadi kepada Syauki dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai storyboard. Storyboard ini merupakan gambaran dari daftar aktivitas yang telah di list tadi. Di sini merupakan storyboard yang menggambarkan aktivitas pegawai yang berangkat ke kantor. Yang pertama yaitu ya pegawai itu sendiri berangkat ke kantor, entah itu dari rumah atau dari kontrakan atau dari kos-kosan. Lalu selanjutnya setelah pegawai sampai ke kantor, maka ia akan mengecek berkas yang belum selesai pada waktu sebelumnya. Lalu setelah pegawai mengecek berkas-berkas yang belum selesai ia kerjakan, selanjutnya ia akan mengerjakan berkas
atau surat yang belum selesai tersebut. Selanjutnya yaitu storyboard tentang pegawai yang melayani masyarakat. Nah, di kantor kecil ini biasanya ada pegawai piketnya, di mana pegawai piket ini akan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Di sana pegawai akan mempersilahkan warga masuk dan juga akan menanyakan keperluan warga tersebut dan memberikan solusinya. Selanjutnya yaitu storyboard tentang daftar aktivitas pegawai yang mengurus keperluan-keperluan warga. Umumnya di kantor kecil itu warga melakukan aktivitas yang bersifat administratif. Maka dari itu setelah warga menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, maka pegawai akan membuka dokumen tersebut dan mengerjakannya. Setelah ia kerjakan tugas di mana seharusnya ia mengerjakan, selanjutnya ia akan menyerahkan kepada kecil untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Selanjutnya storyboard. Maaf moderator, selanjutnya. Ya, di sini storyboard tentang aktivitas warga yang mengurus administrasi, di mana umumnya warga akan mengunjungi kantor kecil, lalu akan menuju kepada pegawai yang ia temukan, dan menanyakan bagaimana mengurus administrasi yang ia butuhkan. Selanjutnya, ketika sudah selesai memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan, maka warga pun selesai mengurus administrasinya dan pulang ke rumah. Lalu pada storyboard yang terakhir ini, yaitu tentang aktivitas warga yang meminjam peralatan desa yang masih secara konvensional, yaitu pertama warga menuju kantor kecil. Di sini karena dia konvensional, maka dia belum tahu nih apakah barangnya masih tersedia ataukah sudah dipinjam. Maka dari itu dia akan menemui operator sarpras. Di sini masyarakat akan diberikan form untuk mengisi seperti kapan dia akan meminjam, lalu namanya, dan itu masih konvensional di mana nanti kemungkinannya catatan tersebut dapat hilang atau tercecer. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan perizinan berupa sudah mencatat di daftar hadir, lalu nanti operator sarpras tersebut akan membawakan barang yang ingin dipinjam oleh warga tersebut. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syauqi. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Syauqi tadi, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul akibat sistem yang masih berjalan secara konvensional atau manual. Ketika sistem berjalan secara manual, tentu bakal banyak human error yang terjadi seperti kehilangan, tercecer, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai daftar-daftar masalah apa yang kira-kira terjadi, akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilmi. Kepada Hilmi, dipersilakan. Saya akan menjelaskan bagian pada daftar masalah. Kenapa kita mengangkat proyek ini? Karena hal itu dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan dari segi warga, pegawai kampung, dan warga kampung. Dari sisi pegawai kampung, permasalahan yang timbul dalam sistem peminjaman konvensional diantaranya seperti hendaknya meminjam barang, ketidakjelasnya kapan barang pinjaman tersebut akan dikembalikan, dan jaminan barang tersebut tidak rusak atau hilang. Pada sistem peminjaman konvensional ini juga kesulitan pada pihak warga, di mana mereka mengalami kesulitan ketika perlu untuk meminjam suatu barang yang mereka butuhkan dan tidak tahu siapa dan pihak mana yang akan meminjam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hilmi. Mungkin selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan terkait ide yang kami tawarkan tadi.
Dengan berbagai daftar masalah yang telah dijelaskan oleh Hilmi tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lirik. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi, baik itu dari sisi kantor dan juga dari sisi warga. Di mana di sisi kantor kita bisa melihat bahwa akan banyak kemungkinan bahwa berkas tercecer, barang tidak ada yang bertanggung jawab, dan juga dari sisi warga akan kerepotan dalam meminjam barang, kemudian akan susah dalam bertemu dengan orang yang bertanggung jawab barang tersebut. Nah, jadi tim kami memiliki sebuah visi atau memiliki sebuah ide di mana kami mencetuskan sebuah website yang bisa menaungi seluruh sifat administrasi yang diurus secara manual tadi. Yang mana dalam storyboard ini dijelaskan ada 2 orang warga atau 2 orang subjek yang pernah memerlukan meminjam sound system di kantor kecil. Nah, kemudian mereka membuka website yang bernama Simpan Desa atau Sistem Informasi Peminjaman Desa. Mereka memasukkan NIP atau nomor induk penduduk dan juga passwordnya. Nah, ketika telah memasukkan dan login ke dalam aplikasi, ke dalam website Sistem Desa, maka ia akan diarahkan ke sebuah tampilan dari keseluruhan barang yang ada, termasuk juga dengan stoknya berapa, kemudian bisa dipinjam atau tidak, kemudian ada di mana, itu semua dijelaskan di tampilan data. Nah, setelah itu, warga memesan. Di sini warga memesan berapa banyak yang mereka butuhkan. Kira-kira contohnya ia ingin meminjam sound system. Ia ingin meminjam 2 buah sound system. Ia tinggal menulis atau mengetik di situ 2 buah. Kemudian setelah itu, data yang telah diinput oleh warga tadi akan masuk ke operator sarpras atau sarana prasarana yang ada di kantor kecil. Nah, operator sarana prasarana ini akan memvalidasi tentang peminjaman-peminjaman yang dilakukan oleh warga tadi. Apakah boleh ataukah tidak. Dan ketika telah melewati tahap validasi ini, semua data tersebut dan pemesanan untuk peminjaman akan masuk ke operator gudang. Di sini operator gudanglah yang bertugas untuk mengecek kembali, kemudian untuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh peminjam atau warga tadi. Kemudian ketika pesanan barang yang akan dipinjam tadi telah ditemukan, warga datang ke gudang kantor untuk mengambil barang tersebut. Dan ia bertemu operator gudang untuk mengambil barang, juga sembari di sini kita melihat sembari berbincang bahwa ia senang dengan adanya kinerja yang baik dari kantor tersebut. Nah, dengan hal-hal tersebut, tentu permasalahan-permasalahan basic seperti kehilangan, human error itu bisa diatasi dengan sebuah website, di mana website itu bisa menaungi seluruh kegiatan-kegiatan pinjam-meminjam, kemudian ada transparansi di mana barang tersebut berada, berapa jumlah stok barang tersebut, kemudian juga pokoknya semua hal yang tidak bisa kita temukan secara konvensional, bisa kita dapatkan dengan mudah di website dengan hanya bermodalkan internet yang bisa mengakses website tersebut. Baik, mungkin untuk gambaran website dan tentang wireframes itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang terakhir. Kepada Adil, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Mungkin untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran website yang kami rancang. Nama websitenya adalah Simpan Desa atau kepanjangan dari Sistem Informasi Peminjaman Peralatan Desa. Mungkin sebelum itu saya ingin men-share screen terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih.
Sebelumnya apakah ini sudah nampak teman-teman semua? Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Di sini seperti yang sama-sama kita lihat, seperti tampilan di awalnya, ya. Di sini ada menu login. Nah, di sini user diwajibkan untuk mengisi NIK-nya atau nomor induk kependudukannya beserta passwordnya. Kemudian si user bisa langsung untuk masuk. Kita klik masuk. Nah, maka di sini akan masuk ke menu utama. Menu utamanya ini terdiri dari beberapa item yang dapat dipinjam oleh si user tersebut, seperti sound system, tenda, terpal, kursi, dan meja acara. Disertai dengan jumlahnya juga. Di sini contohnya kita akan meminjam sound system dan terpal. Di sini kita klik pinjam, kemudian di sini klik pinjam, dan kita tekan selesai. Maka akan masuk ke tampilan berikutnya, yaitu konfirmasi peminjaman. Di sini user akan memilih seberapa banyak benda atau alat yang akan dia pinjam gitu. Seperti ini kita contohkan saja satu, kita pinjam satu. Untuk terpal juga satu. Kemudian di sini kita akan memilih tanggal peminjamannya. Kemudian kita pilih juga tanggal pengembaliannya, rencananya kapan. Kemudian kita klik konfirmasi. Maka akan muncul pop-up yang berisikan ucapan terima kasih karena telah meminjam. Kemudian pinjaman itu akan segera diproses dan si peminjam diharapkan untuk segera datang ke kantor untuk mengambil barang tersebut. Kemudian si user akan mengklik selesai. Nah, kemudian di sini akan dikembalikan lagi ke menu utamanya. Kemudian si user dapat langsung saja men-log out-nya dan akan kembali ke tampilan awalnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya simulasikan mengenai rancangan website kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adil. Nah, dengan berakhirnya seluruh pembahasan tadi sampai dengan perancangan sistem yang akan kami buat melalui wireframe, di situ menjelaskan bahwa website ini merupakan sebuah terobosan baru bagi proses pinjam-meminjam di dalam sistem pemerintahan desa. Tentu dengan adanya website ini kita bisa melihat, kemudian kita bisa meninjau sebagaimana keefektifan, bagaimana efektif atau tidaknya website ini. Tentu sangat banyak dibutuhkan bimbingan, kemudian kritikan dari dosen pembimbing tentunya dalam mencapai sebuah website yang bagus, sebuah website yang efisien dalam pelaksanaannya nanti. Jadi, mungkin dengan berakhirnya presentasi ini, saya Dapak Syafiq Pasha selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian yang telah disampaikan kepada kami. Semoga website ini bisa terwujud di dalam kurun waktu 1 tahun ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.